Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa mawala, amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam semoga Allah telah dilimpahkan keharibaan Nabi paduka alam Habibullah Habibur Rahman Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in. Terlebih harapan besar kita, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kategori golongan umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, mengingat situasi dan kondisi yang agak kurang fit ya, karena tadi juga sebetulnya lagi di luar dalam keadaan kurang fit. Kemarin beberapa hari-hari ini ada kegiatan, tentunya ini kegiatan daripada guru Haul al-Maghfurlah Pak Haji Samhudi bin Haji Abdul Qasim Cidahu. Ini menyita waktu yang sangat luar biasa, terlebih menyita tenaga, sehingga suara pun agak kurang fit ya, akibat kondisi kurang fit sehingga suara kurang maksimal. Namun alhamdulillah ini tak lain dan tak bukan berkah putul iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama-sama di majelis taklim yang mulia, untuk sama-sama mengharap ridho dan maghfirah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di Murah Gareh Morotereh di Sikaburungi. Langsung saja kita buka kajian kita makalah ke-20 Sohibah 179. An-Hatimil Asami rahimahullahu ta'ala annahu qala. Itu ya. Itu kan makalah ke-20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Wa qala rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman thayyiba walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-Hatimil Asami rahimahullahu annahu qala al-ajalatu minasy syaitan illa fi khamsati mawadhi'a fa innaha min sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. 1. It'amud dhaifi idza najala wa tajhijul maiti idza mata wa tazwijul binti idza balagat
wa qada'u daini idza wajaba wat taubatu minadz dzambi idza farata. Hatim al-A'sam radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tergesa-gesa itu datangnya dari setan kecuali dalam 5 hal. Sesungguhnya yang 5 hal itu termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, memberi jamuan pada tamu apabila ia telah masuk rumah. Kedua, mengurus mayat apabila ia sudah meninggal dunia. Ketiga, mengawinkan anak perempuannya apabila ia telah baligh. Keempat, membayar hutang apabila ia telah datang kewajiban untuk membayarnya. Yang kelima, bertobat dari dosa apabila sudah terlanjur berbuat dosa. Hal itu dikuatkan dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nari. Allahul Baihaqi. Allah Nabi muradih bidzalik, barang siapa memberi makan saudaranya yang muslim, memenuhi keinginannya, maka Allah mengharamkan masuk neraka. Allahul Baihaqi. Man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'da minan nari sab'a khanariqa kullu khandaqin masiratu 700 amin. Akhrajahu an-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi. Allah lam yuradhi bidzalik, barang siapa memberi makan roti kepada saudaranya sehingga dapat mengenyangkannya dan memberinya minum sehingga dapat menyegarkannya, maka ia jauh dari neraka 7 parit, 7 lembah yang setiap kondak, setiap parit itu perjalanannya berjarak 700 tahun. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Imam Tabrani, Hakim dan Imam Baihaqi. Inna awwala ma yujajal mu'minu ba'da mautihi ayyughfara li jami'i man tabi'akhana janazatahu. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya balasan pertama kali bagi orang mukmin sesudah matinya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Rawahul Baihaqi. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-20. Ini nasihat yang sangat istimewa. Nasihat yang sangat luar biasa yang datang daripada Syekh Hatimil A'sam rahimahullahu ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Hatimil A'sam dalam nasihatnya? Kata Syekh Hatimil A'sam, qala al-ajalatu minasyaiton. Sifat terburu-buru itu adalah timbul daripada setan. Sifat ketergesa-gesaan itu adalah timbul daripada setan. Al-ajalah minasyaiton. Jangan terburu-buru. Mana kita mah punya duit, pengen buru-buru ngebelanjain, ya, buru-buru. Punya pacar nih anak muda, pengen buru-buru dihalalin ya. Nanti bagus, normal. Buru-buru. Tanpa melihat situasi dan kondisi, tanpa melihat efek sampingnya bagaimana, positifkah, negatifkah, baguskah, jelekkah, tanpa menilai pandangan-pandangan yang sangat luar biasa.
Ada istilah pepatah mengatakan, bahasa Turki menyampaikan, sing asak-asak ngejo bising tutung tambagana, sing asak-asak menjo bising kaduhung jagana. Nah, itu sebetulnya adalah nasihat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena kata Syekh Hatim Al-Asam, al-ajalah minasyaiton. Sifat terburu-buruan itu adalah timbul daripada setan. Ya, didorong daripada nafsu, itu yang mendorongnya adalah setan. Tapi ada yang harus disegerakan. Ada beberapa bagian yang harus diburu-burukan. Jangan dinanti-nanti. Mana? Illa fi khamsati mawadhi'a, kata Syekh Hatim Al-Asam, terkecuali 5 perkara itu yang tidak boleh, tidak de facto and de jure, harus disegerakan, tidak boleh dinanti-nantikan. Namun pada hakikatnya al-ajalah minas syaitan. Kurang bagus gurung-gusu, sifat gurung-gusu itu kurang bagus. Santai, rileks, penuh dengan karismatik, penuh dengan kejatiraan, hewannya beda, penuh dengan wibawa, santai dalam bertindak, penuh dengan sebab gitunya tafakkaru, ya, berpikirlah qabla an ta'jim tuh ya. Sebelum kau bertindak, pikirkan heula. Sebelum kita bertindak, renungkan dulu bagaimana dampaknya, positifkah, negatifkah. Maka itu harus kita pikirkan terlebih dahulu. Santai-santai saja. Karena kalau terburu-buru, itu adalah timbul daripada setan. Tapi ada, kata Syekh Hatim Al-Asam, 5 perkara yang harus disegerakan. Jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Mana nih yang 5 perkara? Kenapa sebabnya? Kenapa sebabnya nih yang 5 perkara ini harus segera disegerakan, tidak boleh dinanti-nantikan? Oh, ternyata elatnya, dasarnya, alasannya, landasan hukumnya, fa innaha min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena yang 5 faktor ini adalah termasuk ke dalam kategori golongan kesunahan-kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya ini merupakan kesunahan baginda Rasul, oleh karenanya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Mana nih yang 5 perkara yang harus disegerakan, jangan ditunda-tunda? Yang pertama, it'amud dhaifi idza najala. Yang pertama perkara yang harus disegerakan adalah menjamu tamu ketika dia sudah berada di tempat kita. Ketika tamu ngetok pintu, mengucap salam, assalamualaikum, dijawab oleh kita waalaikumsalam. Kita persilahkan masuk. Setelah masuk, buru-buru disuguhi. Jangan ditanyain dari mana, apa tujuannya, ngobrol ulang ngalir tidur, dia gak akan kasih minum. Iya, maaf mas, dari mana? Tar dulu nanya mah. Dikhawatirkan dia takut jalan kaki, gimana kausan? Ya saja kalau dia naik kendaraan. Coba kita bayangkan kalau seandainya dia jalan kaki jauh, mau beli di jalan, gak punya uang, ya kan? Datang ke rumah, aduh, bukannya ini malah dia ngobrol dulu, aduh, kurang, gak ada etika. Ternyata ini adalah akhlak, etika. Ketika ada tamu, kenapa harus wajib ditamu? Nah ini nih, termasuk min akhlak Rasul, termasuk daripada akhlak baginda Rasul. Kenapa sebabnya? Kata baginda Rasul, tujuan saya diutus ke alam dunia, innama bu'istu liutammima makarimah. Maka akhlak yang harus dikedepankan.
Sehingga sebelum kita bertanya, sebelum kita mengetahui maksud dan tujuannya, akhlak kita harus lebih terdahulu sebelum pengetahuan kita mengetahui apa maksud dan tujuannya. Akhlak harus dikedepankan. Maka ini hebat ya, hebat. Maka sunnah Rasul inilah ya, inilah Rasul diutus ke alam dunia rahmatan lil alamin. Inilah untuk mensiarkan akhlak. Akhlak yang sangat luar biasa. Maka wajar ini termasuk sunnah. It'amud dhaif idza najalah ya, adalah memberikan makan, memberikan minum, memberikan jamuan bila mana ini si tamu sudah masuk ke rumah kita. Dulu jangan nanya dari mana, maksud tujuan apa. Tar dulu, itu mah belakangan. Silahkan masuk, duduk, kasih minum. Nah, setelah minum kasih kita. Maka wajar termasuk akhlak juga ternyata dari bermacam-macam tempat, dari berbeda-beda para alim ulama, termasuk para alim ulama yang sungguh sangat luar biasa, akhlaknya mulia. Beliau tidak langsung menemui, sehingga kepada ajudan-ajudannya ataupun santri-santrinya untuk menjamu terlebih dahulu, dibawa ke ruang tamu, silahkan jamu, kasih minum, tanya mau kopi, mau apa, mau makan, sudah disiapin. Setelah minimal 10 menit barulah beliau keluar. Oh, ternyata ini tujuannya, agar kita lebih rileks dulu, santai dulu, minum dulu, makan. Maka oleh tamu, silakan dimakan, silakan diminum dulu. Kenapa? Sebabnya identiknya kalau sudah ngobrol kadang lupa makan, lupa minum. Udah asik ngobrol. Apalagi ada sekat pembeda di antara si doib dengan sahibul bait. Antara tamu dengan yang punya rumah itu kadang-kadang ada sekat, itu pasti enggan. Jangankan mau makan ini makan, padahal kepengen udah ada kuenya enak-enak. Kan berhubung ini ada sekatnya, ada sekat, malu mau minum juga gak berani. Silakan dia, iya makan, iya padahal perut kerbak. Kapan ini? Ternyata inilah alasannya kenapa para alim ulama datang itu nggak bisa langsung ditemui, dipersilahkan ke ruang tamu, dijamu oleh para santrinya, oleh para murid-muridnya. Silakan. Ini jadi ini it'am akhlak, it'amu to'am. Tapi ya al-dhaif kal mait, tamu itu laksana bagaikan mait. Rek di kuku maha bae, rek di beureum, rek di hidung, asal ulah dibulau bae, bener. Emang gak silakan. Bagaimana sahibul bait gitu kan? Gitu kan? Tapi ini sahibul baitnya, kita selaku sahibul baitnya harus mempunyai etika, mempunyai akhlak. Jangan cuma slogannya aja yang ditulis, dipapangkan di luar di pintu. Anda sopan, kami segan. Slogannya mau keren. Tak sopan kami bantai katanya kan gitu. Buset. Jangan cuma slogannya doang yang keren. Nah, kitanya pun harus berakhlak terlebih dahulu. Datang, oh ya mana kopi, suguhin dulu. Jangan langsung ditanya maksud tujuannya, nanti keburu pulang, belum diminum, belum dimakan. Malah kamu tuh ketika ada udah santai dulu, silakan. Nah, relax gitu. Itu etika ya. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya. Ini etika. Itulah, maka pada hakikatnya terburu-buru itu adalah timbul daripada setan, namun ada yang harus disegerakan. Ada sifat keterburu-buruan itu bukan timbul daripada setan, melainkan itu timbul daripada sunnahnya baginda Rasul. Mana? Nih yang pertama, it'amut to'am, memberi makan terhadap para tamu.
Satu kita kantong. Yang kedua, ada keterburu-buruan ataupun gagancangan. Buru-buru. Itu bukan timbul daripada setan, melainkan ini timbul daripada perjalanan sunnahnya baginda Rasul. Yang kedua, wa tajhijul maiti idza mata. Yang kedua, memulasara mayit, mengurus mayit ketika betul-betul idza mata, pakai segot fi'il madi, mata wis padem, memakai zaman madi, masa lalu, masa yang sudah terlewati. Karena zaman ada tiga, ada zaman madi, hal, istiqbal, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, bila mana mayit sudah benar dicek, benar positif, udah benar-benar tidak bernyawa, maka buru-buru, jangan didiamin, buru-buru langsung dirawat. Karena ini kewajiban bagi yang hidup, sebuah keharusan bagi kita yang hidup, apalagi keluarganya, termasuk fardu kifayah bagi warga masyarakat setempatnya untuk segera mengurus mayat tersebut. Jangan dinanti kasihan sama mayitnya, bahasa orang tua, kasihan sama mayitnya. Karena itu termasuk sunnah, disegerakan. Tapi kadang-kadang kita tar dulu nunggu anak yang sulung di mana, di Medan. Wow. Terus kapan dikuburnya? Nanti. Terus kapan di perjalanannya? Sekitar 2 hari 2 malam. Aduh. Terus emang selama ini dia nggak pernah pulang-pulang, nggak peduli mau ngapain mayit, masa harus peduli nungguin yang hidup? Selagi dia hidupnya aja anaknya nggak peduli, setelah meninggal masa si mayit harus peduli nungguin yang dari Medan? Ini secara logika aja, Maka segerakan, segerakan. Ketika meninggal dunia jangan dinanti-nanti. Satu elatnya. Yang kedua, ternyata di samping satu sisi lain, ini untuk pembeda daripada agama-agama yang lain, pemahaman-pemahaman yang lain. Ada si mayit itu ada istilah kata ditunggu dulu 1 minggu gitu ya. Ya, untuk para takziahnya, para pelayatnya, rekan sahabat keluarga dibawa di rumah duka. Taruh berapa? Seminggu. Di dalam Islam disegerakan, dianjurkan disegerakan. Karena di sini apakah itu termasuk timbul daripada setan? Oh tidak. Ini justru adalah timbul daripada akhlak Rasul, timbul daripada kesunahan Rasul. Di antaranya terburu-buru bukan timbul dari setan, adalah mengurus mayit, disegerakan. 2 tuh kita kantong. Berapa tuh? 2-nya. Yang ketiga. Yang ketiga, perkara yang terburu-buru itu bukan timbul daripada nafsu dan juga bukan timbul daripada setan. Yang ketiga adalah keterburu-buru yang timbul daripada sunnah Rasul. Wa tazwijul binti idza balagot. Yang ketiga, menikahkan anak perempuan idza balagot, bila mana genap anak kita mencapai usia balik. Kalau memang sudah wayahe, buru-buru, jangan dinanti-nantikan. Kasihan ini karir dulu, dia mau jadi dokter, dia mau jadi insinyur, mau jadi karir. Nah, kalau memang sudah wayahe mah, ini sunnah, buru-buru. Anak sudah dewasa, anak perempuan sudah gede, jangan dinanti.
Mungkin ada keterkecualian, ada yang dikecualikan. Bila mana kita mampu selaku kedua orang tuanya, mampu merawatnya, mampu menjaga kesuciannya. Kalau kita tidak mampu, lebih baik nikahkan. Karena khawatir, memang ini udah akhir zaman. Seketat-ketat apapun kita selaku kedua orang tua di rumah, di luar malain lagi itu sifat anak. Betul. Di rumah mah kayak wong soleh dan solehah, tapi kalau di luar, masya Allah, jauh api daripada panggang. Nah, oleh karenanya menyikapi hal-hal tersebut, maka kita selaku kedua orang tua harus betul-betul sigap menyikapinya. Dalam artian, kalau memang dia sudah patut kita nikahkan. Karena itu termasuk hak kedua orang tua terhadap anaknya. Di antaranya adalah menikahkan putrinya manakala sudah balik ataupun sudah idza adroka tuh. Yang pertama kan ya, hakul walid alal walad salasun. Ya. Hak orang tua terhadap anaknya ada 3. Yang pertama, ayusmiyahu idza wulida, memberikan nama yang cakep ketika anak kita dilahirkan. Yang kedua, ya, wa ayuhtinahu idza balago, khitankan ketika anak kita, kalau laki-laki khitankan, ya, kalau memang sudah balik, karena dia sudah kewajiban untuk ibadah, bil khusus ibadah sholat. Ya. Yang ketiga, wa ayujawwijahu idza adraka, nikahkan anak kita kalau memang sudah saatnya, kalau udah ketemu jodohnya, boga komo eta mah geus tembus na boga kabogoh, atuh eta lebih ngeunah geus langsung bae amprokeun jeung kedua orang tuana, atur tanggal jeung waktuna, datang ka KUA, atur surat-surat tumpang nikahna, langsung buru-buru nikahkeun. Gitu. Sebab kenapa? Kalau seandainya ini dilambat-lambat, namanya juga setan. Kita merasa yakin ini calonnya. Kita lihat, oh baik, anak kita baik. Ya manusiawi. Apalagi kalau anak-anak kita kurang didikan agama. Masya Allah. Nanti ada bahasa, toh nanti juga bakal, iya, atau sekarang juga kenapa? Toh bakal keluarga kok. Nah, akhirnya kan timbul sifat pendek. Pemahaman dan pemikiran yang sangat pendek. Karena identiknya anak muda, pikirannya pendek. Bagaimana pikiran anak muda? Bagaimana nanti? Bukan nanti, bagaimana? Itu pikiran anak muda. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua mau bertindak apa dan itu, nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Selalu nanti bagaimana, nanti bagaimana. Tapi kalau anak muda, sebagaimana nanti ada. Itulah. Langsung gaskan kan gitu kan. Gaspol. Itulah mana anak muda. Maka kita selaku kedua orang tua harus betul-betul memahami akan watak dan sifat anak kita. Di dalam pemahamannya, pendek pemahamannya, pendek angan-angannya, pendek segala-galanya, semua pendek. Pendek langkahnya, pendek pemikirannya, pendek pemahamannya, selalu. Maka ketika mengambil keputusan, identiknya selalu keluar daripada jalur. Urusannya bagaimana nanti dah. Tapi kalau kita, wajar orang tua udah banyak makan garamnya, katanya kan itu istilah kata. Selalu pemahaman dan pemikirannya, nanti bagaimana? Itu bukan bagaimana nanti. Nah, maka oleh karenanya, nih yang ketiga, sifat keterburu-buruan bukan timbul daripada setan, melainkan timbul daripada sunnah Rasul. Yang ketiga, ketika kita mempunyai anak perempuan, buru-buru nikahkan. Kalau anak laki-laki, kalau anak-anak laki baru, jangan buru-buru, arahkan dulu. Dia bagaimana mengurus dunianya, mengurus akhiratnya, karena dia hidup bukan hanya di akhirat, dia pun hidup di dunia, gitu. Maka silahkan arahkan.
Dua ilmu itu arahkan, didik, berikan arahan, berikan edukasi dan masukan sehingga dia ketika dewasa nanti, ketika berumah tangga nanti, ketika berkeluarga nanti, dia sudah bisa memahami bagaimana mestinya. Tuh, 2, 3. Yang keempat sifat terburu-buru pada hakikatnya itu adalah timbul daripada setan. Namun ada keterburu-buruan itu bukan timbul daripada setan, melainkan ini adalah anjuran termasuk sunnah Rasul. Wa qada'ud dain idza wajaba. Yang keempat, perkara yang harus disegerakan adalah membayar hutang. Idza wajaba, ketika jatuh temponya. Itu bila mana kita pinjol. Sekarang nih lagi banyak pinjol, masya Allah, pinjol. Kalau bisa mah jangan dah. Kasihan, karena banyak orang yang datang ke rumah itu, Ustaz punya uang kenapa? Aduh ini, itu mau pemerasan secara resmi itu. Iya, diperas. Atau bagaimana tidak, kita minjam 10 juta, yang kepegang 9 juta. Lah dia harus bayar 15 juta. Nah, ngodan kita geula. Iya, pinjam 10. Yang kepegang 9. Bayar 15. Tuh balik gitu jelema. Lieur teh maneh. Ngalilir maneh. Iya, maka eta mah hanya pagawean jalma-jalma lieur cing. Hanya orang-orang lieur eta. Atuh nedan kita geula. Atuh pikir ge. Urang minjem 10, tapi yang kepegang 9. Bayar 15. Berarti berapa tuh? 16 pada kadang. Yang satunya apa ini? Oke lah, 15. Misalkan meskipun riba juga istilahnya itu sebagai jaminan. Ada yang syariah ada bagaimana? Nih, ngomong yang satu nih, yang hilang 10 jadi 9. Nih yang satunya bagaimana? Kamana eta? Iya. Itu ke hati gue loh, hitungan aku memahami itu ya. Iya, saya belum memahami gitu. Hitungan matematikanya bagaimana gitu. Secara ekonomi, secara matematikanya, kalkulatornya. 10 kita pegang 9, bayar 15. Yang jadi pertanyaan, oke lah, pinjam 10 bayar 15. Kalau memang itu secara bunganya harus seperti itu, oke, kita terima. Kita siap, meskipun itu riba, ya. Kita mengerti gitu, kita mengerti. 10 bayar 15. Nih, yang saya nggak ngerti, kita pegang 9, yang satu itu kemana? Itu. Yang satunya itu. Maka kalau bisa usahakan jangan. Yang real aja, yang jelas aja. Sekalipun kita ini yang jelas aja dah. Ya. Sebab atau pinjol riba, kabang riba atau kita lihat. Karena saya punya guru banyak. Ada yang menyatakan bahwasanya ngambil dari bank nggak boleh, haram sama sekali. Ada yang menyatakan boleh. Nah kan tinggal bingung. Nah, lalu bagaimana? Kita seorang awam, jangan bingung. Nggak mesti bingung. Justru kata baginda Rasul, perselisihannya ulamaku, ya, kontroversialnya ulamaku, ya, bertolak belakangnya ulamaku, itu menjadikan rahmat bagi kita. Nah, jadi rahmat. Mereka punya ilmu dan gagasan. Yang penting kita mau itbah kemana kita. Kita harus berpedoman.
Mau kemana? Megang guru yang mana? Nah, yang penting ada pegangan. Itu. Jangan cuma cenah doang. Cenah cukup sadanu, cenah. Ih, kok cenah-cenahan. Iya. Cuma katanya doang. Itu jangan tentang hukumnya jangan katanya. Sebab pada hakikatnya al hukmu yaduru mal illah. Idza wujidatil hukmu wujidatillah, wujidatil hukmu. Ayo. Selalu berputar. Hukum itu berputar dengan elat. Elat, hukum. Aya nu di elatana, aya nu di hukumana lagi. Aya mahkum alai, aya mahkum. Ada harus paham. Ada hukum. Ya mari hukumna dia omong-omong, cuman katanya sih, katanya. Jangan cuma katanya. Itu harus jelas. Ini mah katanya mulu dah. Nah, maka oleh karenanya nih wa qada'id dain idza wajaba, membayar hutang, mensegerakan bayar hutang ketika datang tempo itu merupakan kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Kenapa sebabnya? Nih. Seandainya bila mana kita perlambat, ini akan menghilangkan daripada pokok pertama. Yang pertama akan menghilangkan rasa kepercayaan. Baik di dalam mikrobisnis ataupun di dalam keorganisasian ataupun bermasyarakat, jangan jauh-jauh, di dalam berkeluarga aja. Baik anak dan orang tua dan anak, saudara dengan saudaranya. Ketika berjanji, lepas aja janjinya. Keluar aja daripada yang dibicarakan, yang disepakati, atau udah hilang kepercayaan. Itu dampak negatif satunya, hilang kepercayaan. Apalagi dengan orang lain. Dengan saudara yang lebih nyarisnya lagi, jangankan dengan orang lain, yang terlebih di tengah-tengah keluarga, teakur kakak jeung adekna hanya gara-gara urusan hutang. Banyak. Hancur keharmonisan keluarga hanya gara-gara masalah ekonomi. Banyak. Maka oleh karenanya ketika kita punya hutang, datang temponya, bayar langsung. Kalau memang tidak ada, ya bilang tidak ada. Usahakan seperti apa? Cari solusinya. Jangan mentang-mentang belum ada temponya, sekarang punya uang, udah nanti temponya belum. Kita sementara punya planning bahwa nanti nggak bakalan ada nih uang lagi. Nah mumpung ada, bayar meskipun belum datoh tempo. Nah itu kedudukan hutang. Sebab kenapa? Sebab ini pasti ada rahasianya. Likulli syai'in hikmatun, setiap perkara ada hikmahnya. Apa hikmah yang terkandung daripada untuk mensegerakan bayar hutang? Sebab ada dosa yang tidak bisa terhapus. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal kebaikan kita, takkan mampu untuk menutupinya. Di antaranya ini adalah punya hutang dengan sesama manusia yang disebut hakul ada. Bahaya. Sekalipun hebat ibadahnya, banyak amal ibadahnya, tetap surga akan tertolak manakala kita mempunyai sangkutan yang disebut hablum minan nas. Hablum minallah, sekalipun dia penjudi, pemabok, ya, cek paribasana, tukang tok-tok, tukang tarok, tukang bobok, tukang ngerojok liang orok, salat telok, pagawean ngadu kotok, saban poe, masya Allah, ngan ukur main koprok, tetap insya Allah sok sanajan cek paribasana kurang ibadahna, kurang salatna, tapi lamun anjeunna ketika tobat di penghujung hayatna manehna taubat kalan tobat nasuha diterima oleh Allah, dihapus lebur itu semua dosa, surga jaminannya. Subhanallah. Itu. Tapi sebaliknya, meskipun kita rajin sholatnya, rajin ibadahnya, masya Allah, ini kalau urusan hutang, kata Allah, surga tertolak olehmu. Ini ada data nih, ada datanya, ada stambuknya, nanti dicatat datanya. Ini kamu mempunyai hutang, ini harus dibayar terlebih dahulu. Waduh, bagaimana? Ketika itu kita langsung didakwa, ditimbang. Setelah beres ditimbang, kita mempunyai kesalahan. Waduh, mana untuk bayar? Gak punya.
Mana sholatnya? Nggak punya. Mana amal bagusnya? Nggak punya. Waduh, bayar dengan apa ya kan? Sholat kita aja nggak mampu untuk bayar menutupi hutang. Zakat kita, haji kita, puasa kita, terus ditanya, punya nggak? Nggak punya. Amal kebaikan? Nggak punya. Duh, terus bagaimana? Kata yang punya hutang, yang menghutanginya, yang punya bersangkutan nih. Waduh, kalau gitu mah ya udah nih saya punya dosa nih, buat kamu aja nih. Nah, akhirnya dosa kita aja udah kebanyakan, ditimpahin lagi sama dosa orang. Nah, itu bebannya daripada mempunyai sangkutan yang disebut hablum minan nas, hutang. Maka wajar kata bagian Rasul, segerakan. Karena kalau tidak disegerakan, ini akan berdampak negatif bagi kamu, sekalipun kamu ahli ibadah semasa hidupnya. Tuh. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasul itu pasti ada hikmahnya, ada rahasia tersimpan di dalamnya. Tuh. Yang keempat, bayar hutang ketika datang tempo, jatuh tempo. Yang terakhir, yang kelima, perkara yang terburu-buru bukan termasuk daripada hawa nafsu ataupun setan, melainkan keterburu-buruan ini adalah anjuran daripada baginda Rasul, bahkan termasuk sunnah Rasul. Mana yang terakhir? Yang terakhir, wa taubatu minadz dzambi idza faratu, taubat daripada dosa, memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah terlanjur kadong dilakukan, yang sudah kadong kita laksanakan, maka buru-buru taubatan. Contoh kita habis maksiat, aduh, iya, buru-buru langsung taubatan. Kita habis maksiat apaan aja, habis ngomongin orang kayak habis apa kayak, buru-buru tobat. Nanti ada jalurnya. Kalau ini ada kaitannya dengan manusia, berarti harus selesaikan dengan orang yang bersangkutan. Bila mana ini dosanya hanya kaitannya satu dengan Allah, berarti hadu minallah, langsung buru-buru, baik melalui istighfar, melalui tobat. Bagaimana jalannya nanti? Ada jalan-jalannya seperti apa dan seperti apa. Karena taubat daripada dosa, daripada kesalahan kita, itu adalah yang harus disegerakan. Karena taubat jangan dinanti-nanti, itu bisa berbahaya. Kembali, apa sih alasannya? Ini yang 5 faktor ini. Yang pertama, memberikan makan kepada tamu harus disegerakan. Karena kata baginda Rasul, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harramahullahu ta'ala 'alan nar. Barang siapa yang memberi makan terhadap saudaranya yang muslim, yakni tamu, ya, langsung memenuhi keinginannya, maka harramallahu ta'ala 'alan nar, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan baginya masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ibadah teu karasa tanya. Subhanallah. Ibadah yang tidak terhingga. Masih mending sholat mah. Kita paham sholat. Oh, sholat ada pahalaan. Karena prosesnya yang sangat luar biasa. Tapi mere tamu Masya Allah datang. Tapi raha nyuguhan cai doang, ngasih minum doang, jasad kita sudah diharamkan daripada neraka. Subhanallah. Haram masuk neraka. Kata siapa? Ini janji baginda Rasul. Hadis yang diuratkan oleh Imam Baihaqi. Jadi kita memberikan makanan, baik minuman apapun itu bentuknya, ya, kepada saudara kita yang beragama muslim. Ini ibarat akha, ini bukan berarti saudara kandung, bukan. Ini sesama kita nih yang hadir di sini, ini adalah akha, adalah akhun, ya, min akhil muslim. Saudara daripada saudara muslim, saudara seagama. Ini kita ngasih seperti kita inilah, ngasih kue, ngasih minuman, ngasih makanan. Ternyata saudara sungguh sangat luar biasa pahalanya.
itu Allah akan mengharamkan jasad kita masuk ke dalam neraka. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Bahkan di dalam keterangan lain itu ya, Imam Nasai menyatakan man at'ama akhahu minal khubji hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma'i hatta yurwiyahu ba'uda minan nari sab'a khanadiqa kullu khandakin masiratu sab'i mi'ati amin. Subhanallah. Man min siagil umum, dalam artian man ini ibaratnya untuk umum, bukan untuk hanya terdiri daripada satu golongan, tertuju terhadap satu ras dan golongan. Tidak benar. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda, caca, mena, konglomerat, pejabat, rakyat, ataupun sampai orang yang melarat, siapapun dia, at'ama akhahu minal hubji, dia memberi makan terhadap saudaranya sepotong roti. Terus saudaranya setelah kita kasih roti hatta yusbi'ahu, dia merasa kenyang atas wasilah makan roti tadi. Terus wasaqahu minal ma'i, kemudian dia kasih minum hanya aqua gelas sedikit, aqua gelas bang atuh. Masya Allah. Hatta yurwiyahu, sehingga hilang rasa hausnya, hilang rasa ngelaknya. Lalu apa pahala yang Rasul janjikan? Ba'uda minan nari, maka dia akan dijauhkan daripada neraka. Jarak, durasi waktu, durasi tempatnya, jarak antara dia dan neraka sejauh mana? Sab'a khonadiqo, jaraknya sejauh 7 samudra. Subhanallah. 7 parit. 7 parit itu 7 lembah, 7 jurang. Jadi kalau mau melintas ke sana harus turun lembah, naik gunung, turun sampai 7 kali. Saking jauh-jauhnya. Terus antara jarak dari jurang ke satu ke jurang yang kedua itu bagaimana? Kullu khandakin masiratu sab'i mi'ati amin. Antara jarak dari jurang ke jurang, dari parit ke parit, dari lembah ke lembah, itu selama jarak tempuh 700 tahun. Subhanallah. 700 tahun baru 1 parit. 700 tahun 2 parit. 700 tahun 3 parit. Subhanallah. Ya. Maka ini kutipan daripada sedekah. Ternyata as-sedekah tadfa'ul bala. Itu bener-bener ini. Ini referensi daripada as-sedekah tadfa'ul bala. Ternyata bukan bala-bala yang ada di dunia doang, bukan bencana-bencana di dunia doang, termasuk bencana di akhirat nanti, yakni jurang neraka. Maka Allah akan menjauhkan kita ketika kita rajin sedekah. Makanya wajar Allah berfirman dalam Al-Quran, pahala sedekah yang sangat luar biasa. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah. Aduh, suaranya keserak. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Misil-misil perumpamaan orang-orang yang mengimpakkan hartanya di dalam membela agama Allah. Kamasali habbatin, laksana bagaikan 1 biji, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, yang 7 tangkai menjadi 100 biji. Masya Allah. Berarti 1 kali 700. Seandainya kalau kita sedekah ke tamu, beliin bala-bala, beliin kopi, beliin dong, berapa coba paling juga? Taruhlah 20.000 lah. 20.000. 20.000 kali 700 berapa? Berapa? 1.400.000. Masya Allah. Sedekah 20.000.
Menangna 1.400.000. Kumaha lamun 50.000? Atuh tambah UMR. Ya sodako katamu 50.000-an rokok sabungkus. Pahalana sabaraha? UMR. Tembus UMR eta pahalana. Subhanallah. Itulah hadirin. Maka oleh karenanya, kenapa baginda Rasul itu termasuk sunnah? Buru-buru ketika ada tamu kasih makan. Satu itu alasannya. Nih, itu ya. Ya sangat luar biasa lah. Sangat-sangat luar biasa. Nih itu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, watajhijul maiti idza mata. Buru-buru dirawat itu, buru-buru diurus ketika ada mayit di wilayah kita, keluarga kita, tetangga kita, ada yang meninggal dunia, buru-buru dirawat, buru-buru langsung. Bukan dirawat dibawa ke rumah sakit, takut dirawat dibawa ke rumah sakit, diurus gitu ya. Di Pulasara bagian itu ya. Kenapa sebabnya? Nih, bagi kita yang melaksanakannya bagaimana? Nah, kata baginda Rasul, inna awwala ma yujajal mu'minu ba'da mautihi ayyughfar li jami'i man tabi'a janazatahu. Subhanallah. Sesungguhnya balasan pertama kali bagi orang mukmin sesudah matinya adalah diampuninya dosa semua orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Subhanallah. Itu maka buru-buru antarkan kuburan. Kalau kita identik biasa mengantarkan mayit ke pulasaranya, ya, ke tempat peristirahatan terakhir, maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan yang pertama kali ketika kita meninggal dunia adalah diampuni dosa karena pahala selalu rajin mengurus orang yang meninggal dunia. Maka nih bagi anak-anak muda jangan mentang-mentang nah ngurus orang meninggal mah nanti bapak-bapak aja, orang tua aja, anak muda mau cukup ML-an aja. Jangan. Gitu. Kalau bisa mah anak muda harus buru-buru ke depan karena kita juga akan mati karena kematian bukan sistem urut melainkan sistem cabut. Takut besok ataupun lusa tahu jamaah dulu yang dicabut baru saya gitu ya. Atau saya nanti jamaah duluan gitu ya. Sarokana ya. Biasa Allah, tabarakallah. Ya, maka oleh karenanya inilah ya yang terburu-buru, sifat keterburu-buruan ada 5 yang harus disegerakan, tidak timbul daripada setan, melainkan ini timbul daripada sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngomong sunnah baginda Rasul sudah jelas mendapatkan imbalan yakni pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sadakumullah, mungkin kajian kita pada malam cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini senantiasa dapat kita realisasikan sehingga dapat kita aplikasikan di panggung kehidupan kita sehari-hari sehingga menambah mutu kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan umur panjang, sehat badan, sehat akal serta pemikiran, dimudahkan dalam segi urusan baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kita, terlebih dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di penghujung kehidupan diwafati oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khatimah, pulang ke rahmatullah dalam membawa qalbin salim, hati yang selamat, yakni maut dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya dianugerahkan putra-putri soleh-solehah, duriyah thayyibah yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi harapan agama yang kita cinta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, diberitahukan kemungkinan malam ini tidak ada sesi tanya jawab dulu dikarenakan saya mau sedagus ada agenda acara lagi malam ini daripada nunggu.
Bang Meng udah nunggu. Gitu ya. Ya mungkin kiranya itu saja yang dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi hidayah wa taufik. Wa hasbunallahu wa ni'mal rafiq. Summas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.